Baik pemirsa, kita kembali bertemu di segmen kedua, tetap di acara Inspirasi Sukses, kerjasama antara Gold Dream Indonesia, konsultan manajemen dan SDM dengan Jember 1 TV. Dan tetap kita bersama dengan Mas Yoga dan Pak Eko. Mas Yoga mewakili HIPMI dan Pak Eko mewakili JECO, komunitas bisnis yang luar biasa di Jember, dan ini nanti kita mudah-mudahan bisa sering berkolaborasi. Dan pemirsa, tadi saya sampaikan bahwa berdagang dan berbisnis berbeda, dan tentunya saya sering nyampaikan ke teman-teman, kalau sekedar cari uang itu gampang, tapi bagaimana kita cari uang yang banyak dan berkesinambungan dan jangka panjang, ini yang nggak gampang. Kalau nyari uang itu kan gampang Pak, mau jualan apa jadi uang, mau nguli juga jadi uang, jadi tukang parkir ya bisa dapat uang kan gitu. Tapi bagaimana kita dapat uang yang besar dan berkesinambungan dan jangka panjang dan tersistem, nah itu yang nggak gampang. Nah baik pemirsa, saya ingin tanya ke Mas Yoga dulu, mungkin pendalaman dari tadi. Menurut Mas Yoga gimana prinsip tadi, pedagang pengusaha ini setuju apa enggak Mas? Mungkin perbedaannya ya. Okay. Jadi saya sepakat sih. Menurut saya sih ada pembeda antara pedagang sama pebisnis, pengusaha lah katakanlah gitu. Kalau pedagang nih bedanya gini, pedagang itu biasanya sih melakukan semuanya itu sendirian. Jadi jual sendiri, bikin sendiri kayak gitu. Dan jangka pendek ya? Iya jangka pendek, pokoknya hidup gitu kan. Kalau pengusaha itu biasanya mikir gimana sih tujuan jangka pendek, jangka menengah sama jangka panjangnya. Jadi istilahnya dia juga harus memanajemen apa-apa yang dibutuhkan dari usaha yang dia gelutin. Misalnya kayak saya di roti pertama, produksi ada bagian sendiri, pemasaran ada bagian sendiri, terus administrasi keuangan ada bagiannya sendiri. Jadi mereka berkolaborasi jadi satu supaya nanti kolaborasi dari mereka itu bisa menghasilkan satu hasil yang memuaskan kayak gitu. Ya, jadi tentunya akhirnya kalau kita bicara tadi pengelolaan usaha itu memang arahnya bagaimana kita menjadi seorang pengusaha yang benar ya, yang atau pebisnis yang benar, sehingga pengelolaan ini menjadi kunci kan begitu, sehingga bagaimana bisnis kita bisa jangka panjang, tersistem kan begitu ya, terus kita nggak sesaat, kontinuitasnya ada. Nah, menurut Pak Eko gimana Pak? Pada garis besarnya sama. Jadi yang namanya pedagang itu ya seperti apa yang disebutkan oleh Mas Yoga. Jadi tidak tersistem yang pasti. Jadi dia mendapatkan uang pada hari itu ya bisa dikatakan hari itu juga. Jadi tidak terprogram untuk bagaimana mengembangkan suatu usaha sendiri. Nah kalau tersistem itu tentunya akan melibatkan banyak orang yang pasti. Nah ketika melibatkan banyak orang itu semuanya akan berkolaborasi di mana usaha itu akan menjadi berkembang. Misal manajemen di finansial itu tentunya pasti ada di sana bagaimana caranya mengatur keuangan. Ya, mengatur keuangan di mana itu secara transparan. Jadi semua yang terlibat di dalamnya pasti mengetahui. Biasanya kalau awal-awal Pak Eko, orang kalau usaha awal-awal itu kan nyampur ya. Uang usaha dengan uang keluarga itu biasanya nyampur kan gitu Pak. Kebanyakan kalau usaha-usaha masih awal-awal kan begitu. Ya. Nah, justru itulah celakanya. Jadi artinya begini, ketika kita mampu manajemen finansial, itu di sana pasti yang tadi itu saya utarakan, keuangan akan secara transparan dikelola oleh perusahaan itu sendiri, ya dari hulu sampai hilir, berapa kebutuhan per bulan. Nah, kemudian berapa uang yang masuk. Dari situ kita bisa melihat neracanya, untung berapa sih. Nah, justru dari situ kita tahu kekuatannya berapa, akan hati-hati. Jadi artinya hati-hati, di situ akan bisa membedakan mana uang untuk keluarga, mana uang suatu perusahaan. Dan sebaiknya dipisahkan. Dan itu harus dipisah. Bahkan ketika kita terlibat di dalamnya, misalkan kita menjadi, meskipun kita jadi owner ya, kita jadi owner, ya itu harus dialokasikan gaji untuk
orang tersebut. Ngambil Berapa? seenaknya sendiri gitu ya. Ya, betul. Pengennya, apalagi pengennya besar-besar, pengen mobil kan, ngambil uang dari situ, gitu kan gitu ya. Ya, betul. Jadi justru manajemen finansial adalah sangat krusial. Banyak di antara teman-teman kita itu kelihatannya awalnya, wah bisnisnya luar biasa, cepat berkembang. Padahal tanda kutip dia memulai usahanya justru dari pinjaman. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Jadi pemirsa, hati-hati dengan orang di sekeliling kita yang memberikan angin surga untuk bisnis. Perlu saya tekankan, ketika kita ingin memulai suatu usaha, pastikan bahwa usaha itu dari modal sendiri meskipun nominalnya tidak besar, karena itu akan lebih mudah mengelolanya. Iya. Untuk memulai. Tapi memulainya. kalau untuk mengembangkan nunggu uang sendiri mungkin kelamaan, Pak. Oh, itu beda. Ya. Itu Kalau masalahnya untuk beda. mengembangkan kan Ya, gitu. Ya. Untuk mengembangkan itu beda. Ini beda konsep. Ya, kalau kita untuk mengembangkan tentunya kita harus bisa berhitung. Disitulah kembali lagi ke manajemen finansial. Berapa margin kita? Ya, setuju saya Pak Eko. Jadi pemirsa, memang manajemen keuangan itu menjadi, kalau saya bilang, bisa jadi pangkal dan jadi muara. Semua transaksi usaha itu muaranya ke keuangan. Dan ketika kita mau melangkah, evaluasinya, berangkatnya itu juga dari keuangan. Yang tadi Pak Eko bilang, kalau kita mau mengembangkan usaha, mungkin kita mau cari pinjaman untuk modal pengembangan usaha, tentunya pangkalnya adalah dari keuangan. Jadi manajemen keuangan ini menjadi sangat penting, krusial, karena dia bisa menjadi pangkal dan dia menjadi ujung proses bisnis kita, kan begitu. Nah, menurut Mas juga gimana? Soal finansial. Ya. Jadi gini, sempat sih dapat masukan dulu dari senior. Untuk sistem keuangan itu seenggaknya kita membedakan antara keuangan pribadi sama keuangan perusahaan. Di keuangan perusahaan pun kita juga harus memilah-milah antara biaya, keuntungan, sama modal investasi. Jadi sistem 3 dompet. Jadi biaya itu uang yang memang dialokasikan buat muter, Pak. Buat muter, jadi istilahnya untuk beli bahan baku, untuk beli untuk bayar tenaga kerja, untuk bayar sewa, itu pakai uang biaya, dompet biaya. Terus ada dompet buat keuntungan. Keuntungan ini nanti dialokasikan buat barangkali nanti si pemilik, owner itu melebihi target kayak gitu. Nah, keuntungan ini bisa dibagi atau bisa di ini. Kalau misalkan ada investor, ini bisa dikasihkan ke investor kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada investasi. Investasi ini dompet buat pengembangan usaha biasanya. Jadi memang dialokasikan buat barangkali nanti punya niat buka cabang kayak gitu. Yang dipakai itu uang dompet investasi itu tadi kayak gitu. Jadi Tapi itu bisa dijalani, Mas? Bisa, alhamdulillah. Kebetulan yang di Angkringan sama yang di Basindo itu juga sekarang lagi menerapkan sistem yang kayak gitu. Sebelumnya sih agak kesulitan, Pak. Soalnya antara keuntungan dan biaya itu biasanya undi-undi. Jadi istilahnya biayanya agak banyak biasanya gitu. Keuntungannya sedikit. Jadi artinya awal-awal itu untuk menyisihkan susah. Gitu. Tapi kalau rutin, insya Allah bisa. Ada aja rezeki kayak gitu. Ya, jadi pemirsa, memang kendala utama orang berbisnis di awal-awal memang manajemen ya, terutama manajemen keuangan, karena pastinya kita kayak Mas Yoga tadi sampaikan harusnya dipilah-pilah gitu. Ya, di apa istilahnya, ada dompet A, B, C yang itu berbeda-beda peruntukannya. Memang kenyataannya tidak mudah untuk di awal melakukan, apalagi kalau teman-teman guyonane, Pak sing didum sing diungki muter seser ya. Uang tuh muter seser Pak, lek ngedum itu nanti. Karena saya sendiri juga ngalami beberapa tahun ya muternya pokoknya ya apa caranya muter saja. Tapi memang ketika kita sudah agak sehat, sebisa mungkin memang itu harus dilakukan. Jadi pengelolaan manajemen keuangan itu menurut saya wajib untuk dilakukan. Mungkin Mas Yoga ada tambahan lagi? Mungkin kaitannya sama manajemen finansial itu juga di backup sama kemampuan dari masing-masing bagiannya, Pak. Personnya.
Jadi memang kita bisa nerapkan konsep seperti itu. Soalnya kita yang punya konsep, kita yang tinggal jalankan. Cuman kan kita nggak bisa ngelola sendirian kayak gitu. Nah, lagi-lagi kita membutuhkan orang yang memang benar-benar bisa dipercaya untuk mengelola kayak gitu. Nah, jadi orang yang ngelola itu harus benar-benar pinter, pinter buat membagi. Juga nggak lupa, jangan sampai kita lupa untuk menggaji diri sendiri kayak gitu. Oke. Jadi dirinya sendiri kita gaji sesuai kemampuan perusahaan, ya. Ya, jadi itu pemirsa tantangan utama kita mengawali usaha memang dari sisi manajemen, terutama tadi kita membahas tentang manajemen keuangan. Dan memang untuk usaha awal ya, atau usaha masih mikro, masih kecil, memang butuh seni. Karena kalau perusahaan besar semuanya dibagi sudah enak, karyawan dibagi jobnya juga sudah cukup, kemampuan perusahaan untuk mengalokasikan anggaran dan orang itu kan cukup. Tapi kalau di perusahaan kecil biasanya ini kan ngerangkep ya, karena kalau dipilah betul kemampuan perusahaan belum mampu ya untuk usaha-usaha yang masih awal. Jadi memang pemirsa, yang penting bahwa yang harus dipahami kalau kita mengelola usaha skala menengah ke bawah biasanya butuh seni ya, butuh kreativitas, dan tidak ada pakem seperti perusahaan-perusahaan besar. Jadi bagaimana kita punya seni mengelolanya. Baik pemirsa, kita akan gali lagi, manajemen itu sangat luas, ada keuangan dan macam-macam. Nanti berikutnya kita akan bahas lagi tentang pengelolaan yang lain, tentunya setelah yang lewat ini. Kita mau masuk di Besko. Kami dari peternakan sapi perah Besko Farm menyiapkan sarana media untuk sekolah-sekolah di Jember. Ini satu-satunya di Jember dan sekitarnya, karena di sini anak-anak bisa belajar langsung ngasih makan sapi, ngasih minum sapi, kemudian merah susu sapi. Ini sesuatu yang sensasional, sesuatu yang luar biasa, wisata edukasi, karena anak-anak sambil belajar juga sambil bisa berwisata. Mari kunjungi Besko Farm, sebuah wahana yang sangat bagus untuk anak-anak berwisata dan belajar. Bagi yang berminat untuk mau berkunjung dan menikmati wisata edukasi ini, bisa menghubungi nomor 081 334 700 572. Berkunjung ke kandang sapi perah Besko sangat bermanfaat untuk pengetahuan anak-anak. Jangan lupa berkunjung di kandang sapi perah Besko.